berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya.
melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan penguasa di udara. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Oh, sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di Haleluya, shalom. Semuanya boleh lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Sampai hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kita akan mulai sebentar lagi. Mari siapkan yang terbaik, hati kita yang terbaik, karena kita sedang masuk ke tahtanya yang kudus. Kasih Tuhan, terima kasih. Oke, semuanya videonya sudah nyala. Wow, bersama keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Boleh ditengok kanan kirinya, katakan semangat, tetap excited untuk Tuhan. Kasih tos, kasih tepuk pundak. Haleluya, haleluya. Mari kita bernyanyi, kita memuji Tuhan dulu yuk. Mari kita sorakan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan ada sampai hari ini. Kami ada semua karena Tuhan. Kami memuji. Kita sama-sama boleh bersorak-sorai. Haleluya Tuhan. Mari berikan tepuk tanganmu untuk Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan.
Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita dahsyat. Mari siapkan hati kita. Yang terbaik bagi hari ini Tuhan. Kami datang ke altar-Mu yang kudus Tuhan. Sungguh kami mengasihi-Mu lebih dari apapun. Karena kami tahu sampai saat ini kami ada, kami boleh sehat semua karena anugerah Tuhan. Semua karena perlindungan Tuhan. Semua karena Tuhan sayang sama kami. Terima kasih Tuhan, Kau jaga kami, Kau bela kami, Kau bentengi kami dengan kuasa-Mu. Betapa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan, terima kasih. Di bulan yang baru ini kami tetap mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi Tuhan, izinkan dalam kehidupan kami semua mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ini syukur kami hormati kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Bersama keluarga kami tetap akan beribadah kepada Tuhan. Untuk segalanya ini ucapan syukur kami di dalam-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Tangan kami, terima kasih Yesus Tuhan. Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya.
menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang putus asa Kau beri pengharapan, Kau beri kekuatan Tuhan, Kau beri kedamaian. Kau Allah yang mengerti kami, Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami, Kau tak pernah permalukan kami, Kau selalu ada bagi kami. Yesus, terima kasih Kami bersyukur Kau Allah yang baik Mari 1 menit menyembahlah dalam bahasa roh. Kuasa Tuhan tak terbatas, ruang dan waktu menerobos setiap keluarga demi keluarga, menerobos setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. syafaat. Kami siapkan hati kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami akan berdoa bagi pemimpin, jemaat dan keluarga GBI Cut Mutia Tuhan. Kasih Tuhan.
Dipersilakan kepada Om Anen untuk berdoa. Bluetooth mode. Kedengaran suara saya? Shalom? Kedengaran? Shalom Om, kedengeran. Boleh. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersatu dalam Engkau Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, walaupun kami boleh ibadah secara online Bapa, Kau hadir di tengah-tengah kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Jamah hati setiap kami Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, jauhkan kami dari COVID-19 Bapa, jauhkan kami dari krisis ekonomi Tuhan, dengan kami kekuatan dan tuntunan-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, setiap jemaat yang hadir melalui online pada saat ini, Kau berkati Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga Tuhan, kami satukan hati kami. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama memberkati Bapak Gembala yang kita kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah Pak Ari, Bapak Pendeta Ari Bowo Asi Bapak. Kau yang tuntun Pak Ari Tuhan, dan kesehatan, kekuatan, hikmat kasih-Mu Bapak. Sehingga Pak Ari Tuhan, oleh Tuhan menjadi Tuhan gembala yang terbaik Tuhan, dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata dalam Pak Ari Bapak. Terima kasih juga Tuhan, berkati Ibu Lili Tuhan sebagai penopang pendoa Tuhan bagi Pak Ari dan sekeluarga Bapak. Berikan Ibu Lili kesehatan, hikmat tuntunan-Mu Bapak. Begitupun Andre Tuhan, Regin, Darlin, Ben Tuhan, Angga dan Glory Bapak. Berkati mereka Bapak, dan kami sungguh percaya Pak Ari bersama keluarga memiliki kesehatan dan kekuatan daripada Engkau ya Abah. Kami juga memberkati Gembala Pembina Pusat kami Pak Niko, Gembala Rayon kami Tuhan Pak Wiweko Bapak, dan kami sungguh percaya Tuhan gereja-gereja kudus-Mu Kau pakai dengan luar biasa. Berikan mereka visi dan tuntunan-Mu Bapak, dengan kesatuan hati Tuhan, sehingga jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Sebentar juga kami mulai mendengarkan firman-Mu Bapak, berikan Tuhan hati kami subur Tuhan. Kami boleh mengerti Tuhan dari pelaku firman Tuhan. Sehingga yang sakit disembuhkan. Yang masalah ekonomi berikan jalan keluar Bapak. Yang bekerja berkati pekerjaan mereka Tuhan. Yang berusaha berkati usaha mereka Tuhan. Yang berpendidikan Tuhan mereka berkati pendidikan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Yesus yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami, bangsa kami, Indonesia Tuhan. Kami berdoa biarlah Bapa hujan pertobatan tercurah atas Indonesia Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan kuasa-Mu nyata atas Indonesia Tuhan. Biarlah Bapa pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia Tuhan, biarlah berlalu dalam nama Yesus Kristus. Kami akan percaya Bapa, diberkati presiden kami, diberkati wakil presiden kami Tuhan. Mereka yang mengurus para pasien yang terjangkit COVID Tuhan, para medis di garda depan Tuhan juga berikan hati mereka, hati yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan kami berkati Indonesia. Biarlah Bapa belas kasihan-Mu tercurah atas Indonesia Tuhan. Kami akan dipercaya Bapa untuk kami memberkati Indonesia Tuhan. Kami akan percaya Bapa, doa kami Engkau dengar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Diberkati para pemimpin yang ada Tuhan, dari presiden, wakil presiden, para menteri. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Bapa. Kami juga berdoa buat Bekasi juga Tuhan, di mana kami tinggal. Biarlah Bapa kami berkati Indonesia, Bekasi Tuhan. Berkat kasih ilahi tercurah atas Bekasi Tuhan. Biarlah Bapa memasuki keadaan new normal Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan memulihkan kota kami.
Kau akan memulihkan bangsa kami. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah Bekasi dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Amin. Mari sebelum firman Tuhan kita akan mendengarkan Pentakosta dari pusat. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata.
Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk surga. Tidak cukup hanya masuk surga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk surga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke surga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa, buat kasih setiamu sampai hari ini, betapa hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Waktu, kesempatan, dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Bersama keluarga kembali kami boleh datang beribadah. Sungguh suatu hal, kami hanya dapat berkata terima kasih Tuhan. Penyertaan, pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna. Hari-hari yang boleh kami lalui bersama keluarga, kalau kami boleh ada sebagaimana ada, semuanya karena kemurahan. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada, semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada, semuanya kasih karunia-Mu yang berlimpah. Kami akan terus berjalan dalam tuntunan-Mu di dalam tahun dimensi yang baru. Sesuatu yang baru Tuhan akan singkapkan. Terlebih kapasitas hati kami Tuhan. Tuhan akan perluas, Tuhan akan perbesar. Sehingga menjelang kedatangan-Mu, biarlah kami lebih lagi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terlebih bersama keluarga kami boleh mempersiapkan semuanya itu. Tolong hamba menyampaikan pesan Tuhan. Bersama keluarga, jemaat-Mu saat ini sedang mendengarkan. Roh Kudus ambil alih. Kami percaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Di minggu pertama, di hari yang ke-7, di dalam bulan yang ke-6, di dalam tahun dimensi yang baru, ajar terus kami menghitung hari-hari kami, agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan kasihi. Tanpa terasa waktu terus berjalan. Saya percaya bersama keluarga kita akan tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita belajar dan share bersama saudara,
Kita baca Mazmur 91. Karena gembala pembina kita selalu mengingatkan, perkatakan firman Tuhan. Ayo kita buka Alkitab kita, Mazmur 91. Kita akan baca bersama saudara. Karena ini adalah firman Tuhan, kita harus memperkatakan dengan iman kita. Bahwa saudara dan saya tetap ada dalam lindungan Allah. Kita akan mulai ya pada hitungan yang ketiga. Mazmur 91, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular singa. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Dengan panjang umur sampai hari ini kita ada, Tuhan tambahkan hari ini. Ayo kita pergunakan kesempatan untuk belajar bersama firman Tuhan. Baik, kita akan share bersama. Nanti setelah firman, minggu pertama kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya. Jadi jemaat mempersiapkan roti dan anggur, di mana kita diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus. Baik, nah peristiwa ketika Yesus terangkat ke surga, saudara, apa yang dilakukan oleh murid-murid tentunya kita sudah membaca di dalam Kisah Para Rasul yang pasal yang pertama. Mereka taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, jangan meninggalkan Yerusalem. Dan apa yang mereka perbuat, saudaraku, ayat firman Tuhan mengatakan mereka dengan tekun sehati berdoa bersama-sama. Nah, di dalam ayat tersebut, saudara, Ibu Yesus bersama saudara-saudaranya. Di sini peran orang tua sebagai single parents membawa saudara-saudara, membawa anak-anaknya untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Dan selanjutnya saudara, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di mana hari Pentakosta pada hari yang ke-50, 10 hari setelah Yesus terangkat ke surga, janji Bapa dinyatakan. Murid-murid berkumpul menantikan janji Bapa. Nah, kita akan bersama belajar dari Kisah Para Rasul yang pasal yang kedua ini, saudara. Murid-murid penuh dengan Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa yang diberikan oleh Roh kepada mereka, yaitu bahasa Roh. Insan Pentakosta, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih,
perlu kita membangun roh kita. Mengapa? Karena kita menyembah Dia Allah yang adalah roh adanya. Nah, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, boleh kita buka ayat firman Tuhan ini, saudara, di mana ketika mereka penuh, murid-murid penuh dengan Roh Kudus, dengan berani mereka menyaksikan akan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah mati, bahkan Yesus yang akan segera datang. Nah, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saudara, ya, khotbah Petrus, ya, khotbah Petrus, ya, khotbah Petrus, khotbah Petrus di sini kita melihat ayat yang ke-16. Petrus mengutip apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Bapak Ibu simak, saya akan baca. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel, ayat yang ke-16. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, akan terjadi hari-hari terakhir. Hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Kita ada di zaman akhir menjelang akhir zaman. Nah, dari ayat yang ke-17, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Garis bawahi, underline, semua manusia. Tidak terbatas pada suku, kaum, bahasa. Roh Kudus akan dicurahkan dan sedang dicurahkan kepada semua bangsa yang percaya dan menerima Dia sebagai juru selamat. Di hari-hari yang terakhir, hari-hari ini saudara, Yesus mengingatkan tentang khotbahnya di akhir zaman. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jemaat yang Tuhan kasihi, melalui COVID-19, di mana 216 negara mengalaminya, 216 negara yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini mengalaminya, termasuk Indonesia. Apa yang mereka butuhkan, saudaraku? Mereka hanya membutuhkan kesembuhan. Mereka hanya membutuhkan kesembuhan. Nah, mereka sedang mencari antivirus dari COVID-19 ini. Tetapi sampai hari ini, saudara, sampai hari ini, mereka membutuhkan kesembuhan. Tidak hanya mujizat kesembuhan yang menjadi kerinduan kita, menjadi doa kita, terjadi pertobatan. Karena ayat yang ke-21 dari Kisah Para Rasul ini, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, biarlah kerinduan kita, 216 negara yang ada di dunia ini, mereka berseru kepada satu nama, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat. Kita akan melihat bagaimana mereka akan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Dan Yesus katakan,
Setelah Injil diberitakan menjadi kesaksian bagi bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yesus segera datang. Mujizat kesembuhan kita rindukan. Bertambah banyak orang yang sembuh, saudara. Dan kita juga berdoa agar diberikan hikmat pemerintahan bangsa kita. Dokter, perawat, semuanya hikmat yang daripada Tuhan. Di era Pentakosta yang ketiga ini tentunya, Tuhan akan memakai bersama keluarga, kita akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, ayat yang ke-17, semua manusia tidak terbatas suku, kaum, dan bahasa. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka firman Tuhan, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Puji Tuhan, kita sebagai orang tua, dewasa muda, youth, teen, balita, batita, Tuhan akan pakai bersama keluarga. Untuk itu, mari jangan sampai kita tidak beribadah. Beribadah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Setiap saat kita bisa beribadah, saudara. Nah, Kisah Para Rasul mencatat, setelah murid-murid penuh dengan Roh Kudus, mereka bersaksi dengan berani, saudara. Mengapa? Karena kuasa yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Terjadi sign and wonder. Firman Tuhan, Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata, garis bawahi, kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Sehingga apapun yang kita perbuat, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan kasihi, menjelang kedatangan Kristus, kalimat ini yang selalu mengingatkan saya. Percaya atau tidak, mau atau tidak, siap atau tidak, Yesus akan dan pasti datang. Firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-11, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kata pegang di sini, saudara, mempunyai pengertian, menunjukkan satu sikap dan tekad tidak berubah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yes, taat terhadap ajaran iman. Ketika anak manusia itu datang, adakah didapati iman di muka bumi ini? Perbuatan. Ketika pada saatnya kita meninggal, perbuatan itulah yang akan menyertai kita. Karakter Kristus. Kita sedang diproses, saudara. Saudara dan saya sedang diproses untuk menjadi seperti Yesus, katakan amin. Untuk menjadi seperti Yesus, saudara. Dan hari-hari yang kita hadapi di masa pandemi ini, kita tetap percaya seturut dengan kehendak firman Tuhan, iya dan amin. Nah, saudara, apa yang dapat saya simpulkan dari sharing kita hari ini dan kita aplikasikan? Pertama, belajar dari murid-murid Yesus. Mereka taat. Firman Tuhan berkata, apapun yang saudara dan saya perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang kedua, saudara, menjelang kedatangan Kristus, percaya atau tidak, mau atau tidak, siap atau tidak, aku segera datang. Tetaplah bersama keluarga, kita beribadah dan melayani Tuhan.
Karena firman Tuhan berkata, saudara, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Bersama keluarga kita akan tetap melayani Tuhan. Bersama keluarga kita akan tetap beribadah. Dan kita akan tetap memperkatakan firman Tuhan. Kalau Kristus yang sudah mati, Kristus yang sudah bangkit, Kristus yang akan segera datang, itu juga bagi bangsa kita Indonesia. Kalau Kristus menang atas maut, Indonesia menang, bangkit dari kematian. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Ayo sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita naikkan pujian. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh terbukti Tuhan Yesus. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau, Yesus. Hinaralabasana, hinara. Mari kita sembah Dia. Dialah yang layak kita sembah. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Abah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang sudah mati menebus dosa pelanggaran kami. Haleluya. Inaramu, syukur bagimu. Haleluya. Kebenaran firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Pakai setiap kami bersama keluarga. Hari ini di minggu pertama kami boleh masuk kembali dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kau yang sudah mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasih, sama-sama yuk kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Sebelum kita makan dan minum perjamuan ini, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Mungkin dalam hari-hari yang sudah kita lalui ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mohon pengampunan yang daripadanya. Karena Dia Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pengampun, saudara. Nah, firman Tuhan berkata, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan ini. Jemaat Tuhan, mari sejenak kita minta pengampunan yang daripada Tuhan. Lepaskan pengampunan. Tuhan, Engkau yang melihat sampai kedalaman hati kami. Ampuni, ampuni akan banyak hal yang tidak berkenan. Kalau hari ini atas perkenanan-Mu kembali kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Semuanya karena anugerah-Mu. Amba berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan bersama keluarga. Amba bela jemaat-Mu bersama keluarga.
Ampuni segala dosa pelanggaran mereka. Kuduskan kembali. Kami tahu Engkau Allah yang Maha Pengasih. Engkau Allah yang Maha Pengampun. Engkau Allah yang akan terus menyertai kehidupan kami di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih atas segala pengampunan-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan juga hamba yang akan memimpin perjamuan kudus ini. Dan kami akan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang roti di tangan kanan dan kita angkat tinggi dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang Tuhan kasih bersama keluarga, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang Tuhan kasih bersama keluarga, kita angkat tinggi, cawan di tangan kanan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang Tuhan kasih bersama keluarga, bukan cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tangan kita ucapkan syukur. Terima kasih. Terima kasih untuk pengampunan. Terima kasih kami dibaharui. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah. Haleluya. Kau sedang melawat setiap keluarga lepas keluarga. Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang memberikan kekuatan yang baru bagi yang lemah. Kau sedang memberikan pengharapan bagi mereka yang hilang pengharapan. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Kau sedang membebaskan setiap kami yang terikat. Segala ikatan apapun Tuhan. Kau percaya kami terlepas di dalam nama Yesus. Kami yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Kami yang lemah kuat di dalam nama Yesus. Kami yang hilang asa miliki pengharapan yang baru di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus. Jemaat-Mu Tuhan tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Jemaat-Mu tetap ada dalam perlindungan. Karena Engkaulah Allah tempat perlindungan kami. Masa-masa pandemi COVID-19, Kau Allah yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Bahkan kami akan melihat sungguh apa yang tidak kami pikirkan Tuhan. Apa yang belum timbul dalam hati. Apa yang belum kami dengar. Tuhan sediakan itu bagi setiap kami yang mengasihi. Jemaat-Mu GBI Hotel Sentosa dan Rumah Doa diberkati. Terima kasih Bapa. Hamba mengucap syukur Tuhan. Di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Iya, puji Tuhan. Mungkin nanti selanjutnya dipandu. Oke. Wow, shalom. Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga, diberikan kekuatan. Nah, selama seminggu ini mungkin ada yang mau sharing. Kami bukakan waktu, tempat untuk boleh sharing. Mungkin ada yang sepanjang hari Tuhan lakukan kreasinya dalam kehidupan setiap keluarga. Ada yang mau sharing mungkin. Boleh lambaikan tangan bagi yang mau sharing dalam
ibadah saat ini? Pak Munte, oke baik kami. Oke, shalom. Mamanya. Ayo, Pak Munte silakan. Tuhan berkati. Angkat tangan. Enggak mah. Ya udah itu, kasihan. Komplit ya. Mungkin ada cerita Om Munte bagaimana selama COVID ini, ada sharing. Ya, selama COVID ini ya puji Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan hingga pada saat ini Tuhan menyertai dan Tuhan memberikan yang terbaik. Makasih, Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih Om Munte. Terima kasih keluarga Om Munte lengkap. Oke, mungkin ada lagi yang mau cerita dari keluarga, demi keluarga ataupun dari youth dance. Ada lagi boleh lambaikan tangannya yang mau sharing kebaikan Tuhan selama siapa? Oke. Baik, Om Ingsung silakan. Halo, selamat pagi, salam sejahtera dan kasih Kristus. Saya ingin menyampaikan cintanya Yesus kepada kami, Kristus kepada diri saya sendiri. Selama masa pandemi virus COVID-19 yang berjalan sekarang ini, di bulan Maret yang lalu, tanggal 4 sampai tanggal 21, kami bisa membangun suatu gudang yang saya sebutkan gudang berkat, yang bisa kami selesaikan di masa pandemi COVID-19 ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami tidak tahu uang itu dari mana asalnya, tapi dengan segala hikmat dan apa puji Tuhan, kami dapat menyelesaikannya. Bahkan dana yang disediakannya begitu luar biasa yang bisa kami selesaikan dengan waktu yang singkat itu. Sehingga barang-barang yang kami miliki bisa kami taruh di dalam gudang itu untuk kami susun dengan rapi. Demikian kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan juga buat Om Munte dan Om Ingsung. Thank you. Oke, ada lagi mungkin yang mau sharing? Tapi ngelihat dari muka-mukanya, puji Tuhan semua sehat, semua diberkati, ya makin tambah putih, tambah berkembang ke kanan ke kiri. Haleluya, sepertinya sudah ya semuanya ya. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan dengan pengumuman. Baik, jemaat yang Tuhan kasih bersama keluarga, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mewakili keluarga, bersama keluarga tentunya, saya mengucapkan umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan, yang pada bulan Juni ini berhari jadi yang Tuhan tambahkan. Nah, yang kedua, tetap kita dukung program pemerintah memasuki new normal di tahun dimensi yang baru ini. Kita pasti bisa. Indonesia pasti bangkit dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita doakan dalam doa syafaat kita, dalam setiap saat kita doakan. Nah, terima kasih bagi jemaat yang sudah mengembalikan persembahan persepuluhan. Apapun yang kita berikan dengan hati yang mengasihi Tuhan, maka firman Tuhan berkata, "Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu." Firman Tuhan semesta alam. Salam sehat, berjaga dan berdoa. Kita akan akhiri bersama. Saya mengajak kita bangkit berdiri sekali lagi, saudara. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, periksaku hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bersama kita angkat hati dan tangan kita. Berkat yang melimpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan terus menyertai hidup setiap kita bersama keluarga, jemaat dan para pelayanmu sampai Yesus datang. Roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya katakan amin. Oke, Om Tante jangan live dulu. Kita akan foto bersama lagi. Hehe. Jadi setiap ibadah kita akan foto bersama ya. Yuk, boleh disiapkan dulu touch up mukanya, rambutnya, keluarganya dihimpitin biar masuk dalam satu frame. Oke, ada 2 page. Jadi ini boleh dibesarkan dulu. Oke, Oke, ada 2 page, jadi 2 kali foto ya. Yuk, yang pertama 1, 2, 3. Ulang, sorry. Sebentar, operatornya. Bentar ya. 1, 2, 3. Oke, kemudian satu page lagi. Oke, yang videonya yang belum ada, Titus, Redmi, Titi, mamanya Manalu. Nah itu kalau boleh dibuka videonya biar kita sama-sama foto bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.